Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, semangat pagi, selamat hari Minggu, happy Sunday. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terpaling besar diantaranya ialah kasih. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, jadilah dewasa di dalam Tuhan. Jadilah dewasa dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan mencari orang-orang yang dewasa. Siapakah orang-orang yang dewasa? Orang-orang yang mau meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Hanya orang-orang dewasa yang mengerti tentang true love, kasih yang sejati. Mari jemaat Tuhan, mari para imam, mari kita waktunya dewasa. Dewasa di dalam pemikiran, dewasa di dalam perasaan, dewasa di dalam keinginan. Hari ini gereja Tuhan sudah berumur, Bapak Ibu Saudara. Maka yang Tuhan Yesus dan Allah Bapa inginkan, supaya umat itu dewasa. Dewasa itu mengerti apa yang dia lakukan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak itu tidak mengerti apa yang dia lakukan. Karena yang dia lakukan hanyalah perintah. Kalau ditanya mengapa kamu lakukan, ya karena disuruh mama. Kenapa kamu belajar? Ya karena disekolahkan mama. Kenapa kamu lakukan ini? Ya karena mestinya memang begini. Bapak Ibu Saudara, inilah roh agamawi. Kenapa Bapak Ibu Saudara ke gereja? Ya katanya Pak Pendeta disuruh ke gereja. Kenapa Bapak Ibu Saudara menyembah? Ya karena disuruh. Itulah kanak-kanak saudara. Dan biasanya kanak-kanak itu tidak pernah membangun segala sesuatu dengan pengertian. Saatnya mari kita melakukan segala sesuatu dengan pengertian. Mengerti. Bukan dengan perasaan, bukan dengan emosi, tapi mengerti. Mari kita belajar menjadi dewasa. Kita sekarang ini masih belum sempurna, saudara. Kesempurnaan hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang dewasa. Sekali lagi, orang-orang yang dewasa inilah orang-orang yang mengerti tentang kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar kasih. Kenapa paling besar kasih? Karena kasih hanya bisa dikerjakan oleh orang dewasa. Kedewasaan bukan ditentukan oleh umur. Ada anak remaja, umur belasan tahun. Tetapi mereka dewasa. Tapi sebaliknya ada orang yang berumur lanjut, tapi tidak dewasa. Bapak Ibu Saudara, gereja waktunya dewasa. Jika gereja itu
diumpamakan oleh Rasul Paulus sebagai mempelai. Saudara, mempelai itu dewasa. Saya mendengar berita bahwa terjadi berbondong-bondong orang ke KUA untuk mengurus perceraian, dan jumlahnya sangat signifikan, 1.000 orang, saudara. Rata-rata mereka yang bercerai ini karena pernikahan dini, mungkin karena mereka hamil lebih dahulu, rata-rata karena hal itu, sehingga oleh karena persoalan ekonomi, ketidakcocokan, mereka mengajukan perceraian berbondong-bondong, saudara. Ini fenomena yang sungguh sangat menyedihkan. Orang yang mau menikah itu harus dewasa, saudara. Jika tidak dewasa, perceraian terjadi. Perceraian itu terjadi karena ketidakdewasaan. Memang ada perceraian terjadi karena mungkin perzinahan, bisa terjadi, saudara. Tetapi mengapa bisa terjadi perzinahan dan semuanya itu karena kita tidak pernah membangun dengan kedewasaan. Oleh karena itu, kasih itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang dewasa. Sehingga Rasul Paulus memberikan tempat pertama yang paling besar itu kasih. Kasih seorang anak dengan kasih seorang dewasa itu berbeda. Ketika Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus, Petrus pribadi yang kanak-kanak. Sifat kanak-kanak Petrus itu, dia ingin memuaskan keinginannya, kehendaknya sendiri. Memang seolah-olah dia berani membela Tuhan Yesus. Memang seolah-olah dia berani menyerahkan nyawanya. Tetapi Petrus tidak memikirkan kehendak Allah. Dia memikirkan kesenangannya, kepuasannya sendiri, tujuannya sendiri. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal aku. Padahal Petrus baru saja mengatakan engkaulah Mesias. Dan Tuhan Yesus berkata, Petrus, bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang mengatakannya kepadamu. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Allah maut tidak ada menguasai, kunci kerajaan maut aku berikan, kunci kerajaan surga, kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Baru saja Tuhan Yesus mengatakan seperti itu, dan Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan Tuhan Yesus berkata, "Nyalah engkau setan, engkau iblis, sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah." Sehingga Petrus jatuh, tapi Petrus bertobat. Dan Tuhan Yesus menjumpai Petrus di pantai Tiberias, di danau Tiberias. Di sana Tuhan Yesus menemui Petrus. Dan Tuhan Yesus bertanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Saudara, Tuhan tanya tentang kasih. 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus tentang kasih. Mengapa, saudara? Karena Tuhan Yesus ingin Petrus dewasa. Bukan sekedar mengaku Yesus Tuhan. Bukan sekedar berani mati bagi Tuhan. Tapi dewasa. Apa yang dia lakukan, dia mengerti
bahwa semua yang dia kerjakan ini untuk tujuan keselamatan kehendak Bapa. Sehingga Petrus menangis, Bapak Ibu Saudara, dan dia katakan, Tuhan, Engkau mengetahui hatiku. Oleh karena itu, ketika Petrus dibunuh, disalib, Petrus malu, saudara, ketika dia disalib sama seperti Tuhan Yesus, dia minta dibalik salibnya. Dan itu menjadi sejarah kematian Petrus secara martir. Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama Tuhan tanyakan bukan iman dulu, bukan pengharapan, tapi kasih. Mungkin saudara kita punya iman yang kuat, kita punya pengharapan yang kuat, tetapi apakah kita dewasa? Kasih nomor satu. Ini bukan berarti saudara hanya berbicara pertolongan kita baik tolong orang, kita baik bantu orang. Banyak sekali saudara orang membantu sesama, tapi dia tidak dewasa. Banyak saudara. Orang-orang yang membantu panti asuhan dan sebagainya, tapi mereka belum dewasa. Banyak karena mereka punya kepentingan pribadi. Ketika seorang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain, itu harus dewasa, saudara. Kenapa imam itu baru ditabiskan umur 30? Karena umur 30 itu adalah orang dewasa. Imam menjadi imam itu 30 tahun. Bapak Ibu Saudara, Daud ketika diurapi itu berumur 13-14 tahun. 13 tahun Bapak Ibu Saudara, remaja. 17 tahun kemudian dia baru jadi raja. Dewasa. Sebab tongkat kerajaan itu hanya bisa dipakai oleh orang dewasa. Waktunya Bapak Ibu Saudara, mari kita sadar. Sebagaimana di awal saya katakan kepada jemaat yang di Malang, yang saya gembalakan JKI FLTF Church, para imam, dewasalah. Jangan berpikir bahwa ketika saya tidak ada, mulai saudara, oh Pak Feby tidak ada. Banyak pelayan mulai kendor. Bahkan ada yang biasanya 2 kali tidak datang 2 kali. Karena dia pikir, ya yang bicara siapa? Bukan Pak Feby. Ya udahlah, lebih baik online aja lah. Yang di tempat lain aja. Bahkan ada yang ke gereja lain. Karena tidak ada Pak Gembala. Mereka belum dewasa, saudara. Saya minta dewasa. Karena saudara tahu bahwa kita hadir untuk ibadah itu mengangkat tabut bersama-sama. Maka itu saya katakan, saya titip kepada saudara. Saya titip tabut Tuhan yang dijanti. Jangan pernah kendor, saudara. Baik saya ada maupun tidak ada. Dewasa. Orang yang dewasa itu orang yang penuh kasih. Maka itu hukum utama dan terutama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dewasa. Dewasa dalam pemikiran, dewasa dalam perasaan, dewasa dalam keinginan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, gereja harusnya dewasa. Tetapi kita perlu terus berdoa. Banyak jemaat datang bukan dengan kedewasaan. Sama seperti Petrus. Bersyukur Petrus menjadi sadar. Dan Petrus menuliskan firman Tuhan di surat-suratnya. Tingkat yang paling tinggi dari pertumbuhan rohani itu adalah kasih. Sekali lagi, kasih itu bukan beri-beri bantuan. Bukan itu, saudara. Bukan sekedar menolong orang, bukan. Tapi mari, saudara, kita menjadi sempurna, dewasa, mengerti apa yang kita lakukan. Kalau saudara sebagai suami, dewasalah.
Jangan sikap anak-anak. Suami itu mengayomi, berdiri, tegas, bertanggung jawab. Suami itu bukan anak-anak, saudara. Juga istri, dewasalah. Jadilah seorang istri yang dewasa. Mengerti kenapa saudara istri itu penolong. Sadari saudara, sebagai anak dewasalah. Sebagai orang tua dewasalah. Sebagai jemaat dewasa. Lakukan segala sesuatu dengan pengertian yang benar sesuai firman. Karena Tuhan Yesus berfirman, jika engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti semua perintahku. Bapak ibu saudara, bagaimana kita bisa menuruti perintah Tuhan? Bagaimana kita bisa setia ketika kita mengasihi Tuhan? Jangan pernah saudara melakukan sesuatu tanpa pengertian. Maka itu membuat semuanya sia-sia dan tidak membuahkan apa-apa di dalam diri saudara. Sejak tahun 98, saya dibawa oleh Roh Kudus untuk dewasa. Kedewasaan saya dalam pikiran, perasaan, keinginan, tahun 98, 25 tahun ke depan, hari ini, berbeda. Itulah yang dikatakan menuju kesempurnaan. Bagaimana nanti kita akan bertemu muka dengan muka. Kita sekarang melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang kita hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal sempurna seperti aku sendiri dikenal. Perhatikan. Kita akan mengenal dengan sempurna. Nanti seperti kita sendiri dikenal. Bapak ibu saudara, ini bicara kedewasaan. Karena kita nanti akan menuju kesempurnaan ketika kita dewasa. Sebagaimana Bapa mengenal kita. Sebagaimana Kristus mengenal kita. Ketika saudara dewasa, engkau akan mengenal dengan sempurna. Pada awalnya kita melihat samar-samar. Tetapi ketika saudara dewasa, maka engkau akan mengerti penuh. Segala sesuatu lakukan dengan pengertian yang penuh. Bukan dengan emosi. Bukan dengan euforia. Bukan dengan hanya semangat-semangat saja. On fire. Tetapi kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, tanggung jawab kita. Kasih itu di dalamnya tanggung jawab. Iman, harap, dan kasih. Yang terbesar kasih. Bagaimana kasih itu muncul dari saudara? Karena saudara mengerti, dewasa. Ketika di dalam diri kita muncul hal-hal yang tidak dewasa, mari tinggalkan saudara. Tinggalkan sifat-sifat kanak-kanak. Tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang mempertahankan sifat kanak-kanaknya, dia tidak pernah mengenal kasih yang sempurna. Dia tidak bisa mengenal kebenaran dan mereka tidak akan pernah mengalami pengenalan akan Allah dan Kristus. Dan untuk menjadi dewasa, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar melakukan semuanya dengan kesadaran yang penuh. Jangan seperti anak-anak. Jangan mempertahankan sifat kanak-kanak.
Biarlah firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mempersiapkan kita menyambut Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita introspeksi diri. Sebagaimana Tuhan mengenal kita, maka kita akan mengenal Dia dengan sempurna. Hanya orang-orang yang mau menuju kedewasaan, maka mereka inilah yang akan mengenal Tuhan Yesus sempurna, yang akan mengenal Bapa dengan sempurna. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup, saya berpesan, hanya orang-orang yang dewasa mereka bisa diajak berbicara. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa diajak berdiskusi dengan Tuhan. Hari ini Tuhan mencari orang dewasa yang bisa diajak bicara, yang bisa diberi tanggung jawab. Anak-anak tidak bisa, saudara. Hanya orang dewasa yang bisa duduk bersama-sama, ngobrol sama Tuhan tentang kepentingan Tuhan. Tapi anak-anak tidak bisa, saudara. Anak-anak itu hanya memanfaatkan Tuhan. Jangan saudara hanya berkata, aku anak Allah. Jangan punya sifat, saudara, Tuhan, aku ini kan anakmu, engkau kan tahu kebutuhanku, engkau kan tahu pergumulanku. Saudara, marilah kita dewasa dan kita mulai duduk bersama dengan Roh Kudus. Duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Berbicara tentang hal-hal dewasa, tentang kepentingan Tuhan. Walaupun kita punya pergumulan, Tuhan tuh mengetahui pergumulan kita. Tetapi ketika kita bisa diajak bicara bersama dalam doa, ketika saudara memuji, menyembah, ibadah, saudara akan menangkap hati Tuhan. Dan disitulah saudara, saya merasakan, saya mengalami, Tuhan itu bangga. Tuhan itu senang dengan umatnya yang bisa diajak duduk bersama, mengerti hati Tuhan. Dan Tuhan disenangkan. God bless you.